Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai berita acara pemeriksaan atau BAP dalam mata kuliah Praktik Peradilan Pidana. Materi ini termasuk dalam kategori materi webinar ya teman-teman semuanya, yang dimana materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya secara teori tetapi juga dalam praktik penegakan hukum. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini teman-teman, itu berbicara tentang BAP atau berita acara pemeriksaan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu mahasiswa bahwa BAP ini merupakan salah satu dokumen yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Kenapa? Karena BAP ini menjadi hasil konkret dari proses penyidikan yang nantinya akan digunakan oleh jaksa, kemudian akan digunakan oleh hakim, kemudian akan digunakan oleh penyidik begitu. Tentu jaksa sangat membutuhkan BAP ini. Untuk apa? Untuk menyusun dakwaan. Begitu juga hakim akan membutuhkan, hakim akan mempertimbangkan BAP ini sebagai fakta-fakta hukum di persidangan. Nah, tetapi sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang BAP ini, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang yang ingin kita capai pada sesi ini, atau tujuan dari pembelajaran pada sesi kali ini. Pertama, dalam pembelajaran ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan secara jelas dan tepat mengenai pengertian BAP itu sendiri, baik secara konseptual maupun secara praktis. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar mengenai BAP ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis fungsi dan kedudukan BAP itu sendiri dalam sistem hukum acara pidana. Sehingga apa? Sehingga teman-teman memahami baik secara konseptual maupun secara praktis. Kemudian yang kedua, pada sesi ini setelah kita belajar, teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai jenis BAP. Tentu BAP berdasarkan pihak yang diperiksa maupun tindakan penyidik yang dilakukan. Kemudian yang keempat, tujuan kita dalam pembelajaran ini teman-teman mampu memahami struktur dan mampu memahami prosedur pembuatan BAP, sehingga teman-teman mengetahui bagaimana BAP itu disusun oleh penyidik secara sistematis dan sah menurut hukum. Dan terakhir, tujuan pembelajaran ini teman-teman mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam praktik pembuatan BAP itu sendiri sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap pelaksanaan di lapangan begitu. Itu tadi tujuan daripada pembelajaran pada sesi kali ini. Kemudian kita lanjut ke slide ketiga teman-teman. Kita berbicara sedikit tentang pengantar daripada BAP. Walaupun tadi di awal saya sudah sampaikan itu. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang BAP, berkas acara pemeriksaan, kita perlu melihatnya dalam konteks sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam sistem peradilan pidana teman-teman, tahap penyidikan ini kan merupakan tahap awal ya teman-teman, yang sangat krusial. Nah, di mana pada tahap ini penyidik itu melakukan tugas utama. Apa tugas utamanya? Yaitu mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menemukan tersangka. Ya, oleh karena itu yang berhak melakukan penetapan seseorang menjadi tersangka dan terdakwa itu adalah penyidik. Nah, salah satu hasil utama dari proses penyidikan itu teman-teman adalah BAP ini teman-teman, yaitu berita acara pemeriksaan atau BAP ini. Nah, BAP ini kan memiliki beberapa peran penting teman-teman. Pertama, BAP ini sebagai dasar bagi jaksa dalam menyusun dakwaan.
Kemudian kedua, BAP ini teman-teman ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk pembuktian dalam persidangan. Kemudian ketiga, peran penting BAP itu adalah sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menilai fakta hukum yang terungkap. Oleh karena itu, secara gamblangnya, BAP ini dapat kita pahami sebagai dokumen formal yang dibuat oleh penyidik begitu. Nah, adapun secara normatif ataupun secara yuridis teman-teman, BAP ini dapat kita temukan dalam KUHP ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sehingga BAP ini memiliki legitimasi hukum jelas ya, legitimasi hukum yang jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya teman-teman kita lanjut ke slide ke berapa ini? Keempat ya teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang BAP atau berita acara pemeriksaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik ya teman-teman, yang dimana BAP ini memuat tentang hasil pemeriksaan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Pihak yang diperiksa ini berupa tersangka ya, kemudian saksi ataupun ahli teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang isi daripada BAP itu, ini mencakup berbagai hal penting seperti identitas pihak yang diperiksa, kemudian di dalamnya juga nanti terdapat pertanyaan, tidak hanya pertanyaan teman-teman, tapi di dalamnya juga harus ada isi berupa jawabannya. Kemudian di samping itu juga BAP harus berisikan tentang kronologis peristiwa yang disampaikan. Nah, yang paling penting adalah di akhirnya, yang dimana pada akhirnya nanti berisikan tentang tanda tangan ya, tanda tangan dari penyidik dan pihak yang diperiksa, baik pihak saksi, tersangka maupun ahli. Nah, secara sederhananya teman-teman, BAP ini dapat kita pahami sebagai rekaman formal dari proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Namun BAP ini teman-teman bukan sekadar catatan biasa, melainkan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi dalam proses pembuktian di pengadilan. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke slide 5. Nah, fungsi BAP itu sendiri. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang fungsi BAP, jadi BAP ini memiliki fungsi yang cukup penting dalam proses peradilan pidana. Pertama, fungsi BAP itu termasuk dalam kategori alat bukti, ya, tetapi bukan alat bukti yang pertama, tetapi masuk dalam kategori alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yaitu hukum acara pidana yang terbaru. Kedua, BAP ini teman-teman ini berfungsi sebagai alat ya, alat untuk menguji konsistensi keterangan saksi maupun terdakwa di persidangan. Misalnya jika terdapat perbedaan antara keterangan di BAP dan di persidangan, maka hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di dalam persidangan. Namun perlu kita pahami teman-teman bahwa dalam praktik hakim tidak mengutamakan keterangan diberikan langsung di persidangan sesuai dengan asas langsung dan asas lisan. Oleh karena itu, BAP bukan merupakan alat bukti yang utama seperti yang saya sampaikan tadi, tapi melainkan berfungsi sebagai pendukung dalam sistem pembuktian itu sendiri. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke slide ke-6 teman-teman ya. Ya, BAP, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis BAP, ini dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan pihak yang diperiksa maupun tindakan yang dilakukan oleh penyidik teman-teman. Pertama, jadi BAP saksi ini berisikan tentang keterangan yang berupa pengakuan ya. Pengakuan atas siapa? Pengakuan
ya maupun bantahan dari tersangka terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan. Ya. Jadi lagi sekali BAP saksi ya. Jadi BAP saksi ini berisi keterangan dari orang yang melihat, iya benar. Jadi BAP saksi ini berisikan keterangan dari orang yang melihat, mendengar, ataupun yang mengalami langsung suatu peristiwa pidana itu, teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya BAP tersangka. Nah, BAP tersangka ini, teman-teman, berisi keterangan ya, berisi keterangan, pernyataan ya, kemudian pengakuan ya, pengakuan maupun bantahan dari tersangka terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Tetapi tersangka harus diberikan kebebasan untuk menyampaikan pernyataan ataupun keterangannya, begitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ada BAP ahli ya. Jadi BAP ahli ini, teman-teman, memuat pendapat, memuat keterangan, memuat pernyataan dari seorang yang memiliki keahlian ya, memiliki kapasitas tertentu untuk menjelaskan suatu perkara, begitu. Kemudian yang keempat ada namanya BAP tindakan penyidik ya. BAP tindakan penyidik ini, teman-teman, ini mencakup tindakan seperti penggeledahan, kemudian penyitaan, kemudian penangkapan dan penahanan, teman-teman. Nah, pengelompokan ini penting untuk apa? Untuk memahami peran masing-masing dalam membangun konstruksi pembuktian dalam perkara pidana, begitu. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke slide ketujuh ya, berbicara tentang struktur BAP itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang struktur BAP itu sendiri ya, jadi dalam menyusun BAP, dalam penyusunan BAP itu, teman-teman, ini memiliki struktur yang sistematis ya, yang harus dipenuhi agar apa? Agar proses penyusunan BAP-nya sah ya menurut hukum, sah secara administrasi, begitu. Nah, tentu yang menjadi bagian pertama dalam struktur BAP itu, teman-teman, adalah pembukaan ya. Dimana pembukaan dalam BAP ini, teman-teman, berisikan tentang judul ya. Selain judul, berisikan tentang identitas penyidik. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau tidak ada identitas penyidik, nah ini menjadi tanda tanya. Bisa jadi nanti BAP-nya tidak sah secara administrasi maupun secara hukum, begitu. Jadi di dalamnya harus memuat tentang identitas penyidik. Nah, di samping itu juga harus memuat tentang waktunya, kemudian tempat pemeriksaannya. Itu harus tercantum di dalam BAP di bagian pertama. Ya begitu, teman-teman. Nah, bagian kedua BAP itu berisikan tentang identitas pihak. Pihak siapa? Pihak yang berkaitan atau yang diperiksa. Ya. Dan di dalam identitas pihak di bagian kedua, selain mencakup identitas pihak, juga harus mencakup tentang nama, teman-teman. Nama lengkapnya, kemudian umurnya, pekerjaannya, kemudian alamatnya, bahkan statusnya dalam perkara tersebut. Status seperti apa? Statusnya apakah dia statusnya sebagai saksi ya, sebagai tersangka, atau sebagai ahli, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga, teman-teman, ini berisikan tentang isi pemeriksaan. Nah, ini yang paling penting, harus ada isi yang dimana harus disusun dalam bentuk tanya jawab ya, antara penyidik dengan pihak yang diperiksa. Ya, jadi harus berisikan tentang tanya jawab tadi. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Ya, antara penyidik dengan pihak yang diperiksa, begitu. Kemudian yang terakhir, teman-teman, struktur BAP itu ini merupakan penutup yang berisi tentang pernyataan. Pernyataan ini juga penting, teman-teman, sebagai isi dari BAP ya, berisi pernyataan bahwa BAP yang telah dibacakan ini disetujui serta ditandatangani ya. Jadi lagi sekali, bagian terakhir itu adalah penutup, teman-teman, penutup BAP yang berisi tentang pernyataan bahwa isi BAP telah dibacakan dan disetujui
serta ditandatangani oleh para pihak begitu. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa BAP itu harus disusun secara formal dan secara sistematis. Ini untuk menjamin keabsahan. Jadi harus berisikan bagian pertama harus berisikan tentang pembuka, kemudian judul, kemudian identitas penyidik. Bagian kedua berisikan tentang identitas pihak, kemudian bagian ketiga tentang pemeriksaan, kemudian terakhir itu harus disetujui dan ditandatangani. Begitu teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita berbicara tentang slide berikutnya, kita berbicara tentang prosedurnya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang struknya, selanjutnya kita berbicara tentang prosedur pembuatan BAP itu sendiri, teman-teman. Jadi pembuatan BAP, teman-teman, ini harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Agar apa? Agar memiliki kekuatan hukum dan harus berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Di mana BAP itu, teman-teman, diproses dimulai dengan pemanggilan resmi, ya. Pemanggilan resmi melalui surat panggilan kepada pihak yang akan diperiksa, ya. Jadi lagi sekali, proses pertama itu harus dimulai dengan pemanggilan resmi melalui surat panggilan kepada para pihak. Kemudian yang kedua, dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi yang berhak melakukan pemeriksaan itu hanyalah penyidik, teman-teman. Di mana pertanyaan diajukan dan dijawab dicatat. Ya, dijawab, setelah dijawab kemudian dicatat secara sistematis, secara berurutan sesuai pertanyaan dia sampaikan. Setelah itu, teman-teman, hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai BAP begitu. Jadi setelah ditanyakan para pihak, kemudian dicatat, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai BAP. Selanjutnya BAP ini, teman-teman, dibacakan kembali, ya, kepada siapa? Kepada para pihak yang diperiksa. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekeliruan jawaban dari pihak yang ditanya begitu, yang dipanggil sebagai saksi, sebagai orang yang diperiksa. Kemudian terakhir, BAP itu dilakukan atas persetujuan, ya, persetujuan dan penandatanganan sebagai bentuk pengesahan. Nah, prosedur ini bertujuan untuk apa? Untuk menjamin bahwa isi BAP itu benar-benar sesuai dengan keterangan yang diberikan begitu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke slide 9, ya. Slide 9 ini berisikan tentang prinsip-prinsip dalam pembuatan BAP. Tentu dalam pembuatan BAP penyidik harus berasaskan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang begitu, teman-teman. Pertama, prinsip yang pertama, teman-teman, ya. Jadi dalam pembuatan BAP itu terdapat beberapa prinsip legalitas, ya, teman-teman. Di mana prinsip legalitas ini berbicara tentang proses yang benar-benar absah begitu, teman-teman. Jadi prinsip legalitas ini boleh kita katakan bahwa seluruh proses itu harus sesuai dengan ketentuan KUHP, tidak boleh keluar dari konteks hukum acara kita begitu, teman-teman. Kemudian prinsip yang kedua, teman-teman, ini namanya prinsip objektivitas yang menuntut agar penyidik tidak melakukan rekayasa atau memanipulasi terhadap keterangan begitu. Kemudian yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu prinsip di mana harus dibacakan kepada pihak yang diperiksa agar diketahui dan disetujui oleh pihak yang diperiksa begitu. Kemudian yang keempat, teman-teman, prinsip akuntabilitas, yang dimana dalam BAP itu, teman-teman, itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ya. Jadi prinsip-prinsip ini, teman-teman, ini harus dikedepankan oleh penyidik atau orang yang berwenang membuat BAP itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, ya. Permasalahan dalam BAP itu sendiri. Nah, tentu ada beberapa permasalahan dalam BAP itu. Jadi dalam praktiknya, teman-teman,
tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam pembuatan BAP itu. Salah satu masalah yang sering terjadi teman-teman, ketidaksesuaian antara isi BAP dengan fakta yang sebenarnya, yang bisa disebabkan oleh tekanan terhadap tersangka atau saksi begitu. Kemudian permasalahan lain teman-teman, dalam BAP itu ada istilahnya pencabutan BAP. Nah, jadi pencabutan BAP ini biasanya dilakukan di persidangan, di mana tersangka ini menyatakan bahwa keterangan sebelumnya diberikan di bawah tekanan begitu. Nah, hal inilah yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian itu sendiri. Di samping itu juga teman-teman, terdapat juga praktik tidak profesional. Misalnya ada BAP yang di-copy ya. Ini menunjukkan kekurangan integritas dan ketidaktelitian penyidik atau orang yang membuat BAP itu sendiri teman-teman. Dan ini permasalahan-permasalahan ini terjadi di lapangan teman-teman begitu. Itulah tadi permasalahan-permasalahan dalam BAP itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, berbicara tentang kekuatan pembuktian. Pembuktian dalam BAP ya. Jadi BAP ini teman-teman memiliki kekuatan pembuktian. Namun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, BAP ini bukan alat bukti yang pertama begitu, tapi bagian dari alat bukti. Artinya BAP ini harus didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ataupun barang bukti lainnya. Selain isi BAP ini juga harus konsisten ya, harus konsisten dengan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan maupun pada saat pelaksanaan BAP itu sendiri. Jadi harus sinkron begitu teman, konsisten. Oleh karena itu kekonsistenan dalam keterangan disampaikan di persidangan, maka ini menjadi pertimbangan hakim ya di dalam persidangan, sehingga inilah yang menjadi kekuatan pembuktian pada BAP itu sendiri ya. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini berbicara tentang contoh BAP yang sangat ringkas begitu, seperti yang saya sampaikan tadi di atas bahwa struktur BAP itu ada bagian pertama berisikan tentang judul, kemudian identitas penyidik, kemudian berikutnya berisikan tentang identitas para pihak, kemudian berisikan tentang pertanyaan dan jawaban. Nah, saya coba buatkan salah satu contoh BAP itu sendiri. Misalnya pada hari ini Senin tanggal berapa begitu, bulan apa, tahun berapa begitu, harus disebutkan di awal. Ini sebagai bagian awal. Kemudian tempatnya ya. Kemudian harus disebutkan penyidiknya, identitas penyidiknya begitu. Nah, saya coba contohkan misalnya ini hanya contoh orang yang diperiksa ya. Orang yang diperiksa sebagai orang yang diperiksa begitu. Misalnya nama, kemudian umur, pekerjaan, kemudian berisikan tentang pertanyaan, kemudian jawaban, dan selanjutnya. Setelah itu nanti dibacakan lagi oleh penyidik ya, dan orang yang diperiksa harus mendengarkan. Kalau misalnya tidak sesuai ya harus menyampaikan tidak sesuai, kalau misalnya sesuai bisa nanti dilanjutkan. Dan yang paling penting adalah harus nanti di akhir ada pernyataan orang yang diperiksa itu BAP ini benar dan ditandatangani begitu. Sebagai kesimpulannya teman-teman, jadi BAP ini adalah berita acara atau BAP ini merupakan dokumen resmi ya,
dokumen resmi dalam tahap penyidikan yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025. Tapi BAP tidak berkedudukan sebagai alat bukti utama, atau dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada bukti-bukti lain atau bukti pendukung, teman-teman. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.